Apa itu adil? Tidak adil. Mengapa tidak adil? Karena saya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya yang poin 40 kasih nilai E. Saya tulis E memang. Suatu tempatnya memang. Jadi gampang sekali kalau kita mengukur keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kan? Gampang sekali. Kacamata ini di mana tempatnya? Kan di mata begini. Kalau saya taruh di dagu begini, tidak adil. Ya kan? Setelah tidak adil tidak bermanfaat. Sama ini yang pakai hijab ini. Ya kan? Ini bisa ada keadilan, bisa hilang keadilannya. Ya. Kalau pakai hijab tetapi pakai hijabnya lehernya kelihatan. Kan hijab tidak seperti itu. Berarti dia menggerakkan hijab bukan pada tempatnya. Salah posisi aturannya. Jadi menempatkan aturan juga itu bisa masuk di kategori pada tempatnya. Contoh ini. Jadi banyak contoh-contoh keadilan terkait dengan tadi radikal. Jadi kalau ingin ya, mendapatkan kebenarannya hakiki, maka ya, berpikirlah secara radikal. Jadi berpikir sampai kepada akar permasalahan, tidak hanya di permukaan. Kan polisi juga begitu, polisi mencari penyelidikan. Ya. Polisi kan pertama-tama kalau dia ada kasus supaya penyelidikan dulu, kalau penyelidikan. Apa tujuannya sebenarnya? Karena mencari akar permasalahannya sebenarnya. Ya. Mengapa kita melakukan penyelidikan? Kan kita cari apa sih menjadi akar permasalahannya? Jangan-jangan ada orang mengaku asal mengaku, atau dia mengaku dan ditodong. Nah, kan itu maksudnya mencari. Berarti polisi sebenarnya sudah menjadi radikal. Karena penyelidikan yang dilakukan itu adalah dasar dari berpikir radikal. Dia ingin mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Jadi dia mencari kebenaran sampai pada akar-akarnya. Jangan yang mengaku pembunuh ini, dia hanya ditodong. Siapa tahu dia ancam keluarganya. Kalau kau mau pembunuh, anakmu bisa bunuh. Takut dia hanya mengaku pasti yang membunuh, Pak. Nah kalau tidak selidiki, bagaimana bisa menemukan akar permasalahan? Berarti polisi juga harus menyelam, kan? Menyelam ke bawah dalam masalah, bukan menyelam ke bawah tanah. Menyelam ke dalam masalah, dia akan betul-betul pasang indera, ya. Dia betul-betul bekerja otaknya, pikirannya, apa betul ini membunuh, supaya jangan lagi ada salah tangkap, ya kan? Seperti itu. Nah, filsafat sebenarnya itu dimulai dari kecurigaan. Ada rasa dia percaya terhadap sesuatu. Inilah yang memicu dirinya, ya, yang memicu dirinya untuk mencari segala sesuatu sampai pada akar-akarnya. Dia curiga dulu, tidak yakin saya. Apakah dia membunuh? Tidak yakin saya, apa dia teroris? Tidak yakin. Sehingga dia melakukan penyelidikan. Kalau di polisi penyidikan. Kalau sudah ditemukan akar permasalahan, baru dia bikin laporan, baru dibawa ke, ya, disegel kepada kejaksaan kepada pengadilan, baru diadili. Gitu. Jadi polisi sampai hakim itu sebenarnya berpikir ini radikal sebenarnya, Pak. Berpikir radikal, ya. Berpikir sampai kepada akar permasalahan. Tidak hanya menerima, kamu membunuh, ya Pak saya membunuh, sudah, dia mengaku. Ya kan? Dia mengaku, sudah, stop penyelidikan, pengakuan sudah ada. Tanpa menyelidiki dan menyidik yang sebenarnya. Intinya apa? Saya ingin sampaikan bahwa berpikir radikal bukan suatu kesalahan. Yang salah itu adalah orang yang tersesat. Ya. Tidak ada dasar dia membuat argumentasi sehingga dia tersesat, atau dia memotong. Kalau dalam hukum Islam itu kan ada namanya asal muasal suatu ayat turunnya, ya. Sebab-sebabnya, sebab itu menjadi hukumnya. Contoh kecil, kalau dalam hukum Islam boleh
boleh laki-laki boleh kawin sampai 4 kali. Itu kan ada sebabnya itu. Dulu kan Arab punya istri lebih dari 4, peluang malah. Itu apa tujuan? Untuk mengurangi istri, bukan untuk menambah istri. Iya kan? Ada jadi usulnya. Jadi apa saya kalau dalam hukum Islam ya saya lupa itu. Ya. Jadi penyebab itu bisa menjadi ya menjadi hukum, menjadi sebab. Penyebab itu kalau kita sudah tahu sebab itu bisa menjadi pertimbangan, sama dengan tadi kalau kita dihukum ini di dalam dalam persidangan ya, membunuh pun bisa bebas dari penjara. Tadi saya bilang kalau dia terbukti membela diri itu menjadi sebab membunuh. Sebabnya ini bisa menjadikan dia bebas dari hukuman kalau memang betul. Nah, untuk mengetahui sebabnya itu maka seorang harus berpikir radikal, Pak, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak akan menemukan sebab kejadian kalau kita punya pikiran tidak radikal. Artinya kita tidak ada usaha untuk menggali permasalahan sampai pada akarnya. Nah, untuk mencapai pemikiran ya, menggali segala permasalahan sampai pada akar-akarnya, maka kita tidak boleh mengambil kesimpulan terlalu cepat. Curiga dulu. Harus dulu ada curiga, betul kalian membunuh. Kalau sudah ada begitu, maka kita akan melakukan penyelidikan. Kita akan kumpulkan semua informasi, kita kumpulkan semua data. Jadi orang yang berpikir filsafat sebenarnya itu adalah orang yang tidak buru-buru menentukan sesuatu. Ya. Orang yang tidak buru-buru menentukan sesuatu. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Begitu melihat sosok kejadian langsung biasa, oh orang jelek, orang jahat, gitu kan? Berpikir dulu. Iya. Bahkan saking istrinya nih yang nanya berpikir radikal, mohon maaf, orang yang masuk penjara itu belum tentu orang bersalah. Orang masuk penjara itu belum tentu penjahat loh. Jangan disamaratakan semua, ya kan? Orang masuk penjara belum tentu adalah penjahat. Siapa tahu dia masuk penjara karena tadi ya dia diancam sehingga dia mengakui perbuatan. Ya, di antara 1000 kemungkinan ada ya ratusan yang masuk penjara bukan karena kesalahannya, karena kesalahan orang lain, Pak. Hanya dia menjadi bersalah karena tanda tangannya. Kalau masalah korupsi paling banyak itu. Jadi kalau bapak yang di sini ada yang jadi bos di kantor yang bidang keuangan, hati-hati baca dulu bapak itu. Anggaran apa ini? Baca baik-baik, Pak. Ya, jangan-jangan yang dibawa yang bermain kita tinggal tanda tangan, Pak. Bisa sepenjara itu. Seperti itu menurut saya. Jadi inilah ya, jadi berpikir radikal artinya berpikir sampai pada akar-akar permasalahan. Cari tahu dulu sebabnya. Untuk ada keinginan mencari tahu sebab, kita harus curiga dulu. Jangan langsung percaya, supaya jangan menjudge langsung orang. Jadi itu ya. Intinya istilah radikalisme yang dipakai selama ini untuk itu sebenarnya kalau saya salah ke atas sebenarnya, salah apa? Salah menggunakan istilah. Oh, radikalisme. Salah istilah sebenarnya. Lebih tepatnya orang tersesat saja. Oh, orang tersesat itu tangkap. Tersesat karena dia memplesetkan ajaran yang sebenarnya ya perbuatan itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu. Karena ada perbuatan hanya dilakukan dalam keadaan tertentu. Ketika bukan keadaan tertentu seperti itu, maka tidak boleh dilakukan. Contoh kecil, ya, di dalam hukum Islam sendiri, ya, kan dalam Al-Quran ada perintah, ya, ada perintah itu, perintah untuk kalau bunuhlah mereka dari mana, usirlah mereka dari mana mereka mengusir itu adalah ayat perang.
Itu berlaku di saat perang. Kalau ada muslim, dia punya kampung, diusir kampungnya. Ketika dia menang, usir lagi tuh orang yang musir kamu. Jadi tempat mengusir. Sama dia mau membunuh. Tapi dalam konteks perang, artinya kita diperangi, baru boleh berlaku. Kalau misalnya tidak ada muslim diperangi, maka kewajiban muslim itu melindungi kaum muslim. Makanya Indonesia itu aman, Bapak Ibu. Tidak sama di Palestina, di sana di Israel, ya kan? Ini contoh. Coba dari sana di Mesir. Di Mesir itu ada non-muslim, ada kecil jumlahnya, tapi mati gak orang muslim? Nah, yang non-muslim tidak dilindungi karena ada larangan. Ini yang bagi yang paham ya, yang banyak ini. Di sini kan rata-rata agama Islam ya. Ada non-muslim. Seperti itu. Jadi kalau memang dia betul-betul mengaku beragama Islam, maka wajib hukumnya dia melindungi non-muslim. Ya kan? Ya non-muslim mau ke gereja, silakan suruh ke gereja, izinkan, jangan dilarang. Karena melaku itu lakum dinukum waliyah, ini bagimu agamamu, bagiku agamaku. Soal agama kita tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh saling melarang, silakan. Asal jangan menghalangi kami. Itu. Kan jelas toleransinya di situ. Ya kan? Iya. Toleransi antar umat beragama, bukan toleransi agama antar umat beragama. Umat yang toleransi. Kalau agama toleransi itu bahaya. Hari ini besok Islam, besok non Islam. Toleransi Pak. Iya. Hari ini dia masuk gereja, kan kita toleransi beragama Pak. Besok masuk lagi masjid, ganti-gantian. Namanya toleransi agama kalau saya. Kalau toleransi antar umat beragama, umat yang toleransi. Artinya apa? Ketika ada temannya yang tidak seagama mau menjalankan keyakinan, silakan jalankan keyakinanmu. Silakan pergi beribadah. Ya? Tidak melarang, tidak menghalangi, tidak mengganggu. Makanya di Indonesia itu aman-aman saja. Ya. Kalau terkait dengan agama. Karena itu toleransinya. Itu terkait dengan radikal. Jadi berpikir sampai pada akar-akarnya. Artinya dia sudah menemukan, dia melakukan suatu analisa untuk menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki. Yang ada itu adalah yang berpikir belok, berpikir tersesat, mengatasnamakan agama untuk membom, ya kan? Padahal itu bukan perang, sampai keburu bunuh orang. Ya. Kita tidak dibunuh kok, kita tidak diperangi kok. Angka senjata itu kalau kita diperangi sana kayak Palestina, itu Palestina dijajah oleh Israel, sehingga dia angkat senjata. Dijajah dari tahun 48, sejak lepas dari ini kan pertama Inggris menjajah dia. Inggris melepas serangan kepada Israel, dijajah oleh Israel dari tahun 48 itu sampai sekarang. Jadi wajar kalau dia melawan, ya kan? Karena orang dijajah, orang mau lepas kok. Kayak kita tuh Indonesia dijajah oleh Belanda, kita melawan. Hanya dulu ketika kita melakukan perlawanan, bagaimana istilah terorisme, ya, sehingga Belanda tidak bilang kita teroris, kita bilang pemberontak di mata Belanda, tapi di mata kita orang Indonesia kita adalah pahlawan. Sama ini di Palestina, di Gaza, Hamas dan teman-temannya itu ingin membebaskan negeri Palestina dari jajahan Israel. Tapi sebagai orang Barat yang mengatakan bahwa mereka adalah teroris, masa pojok dibilang teroris? Tapi itu kan lagi propaganda lagi. Terserah kita bagaimana. Sama dulu di Indonesia ini ketika para pejuang kita melawan itu dia dibilang oleh Belanda sebagai perusuh juga. Padahal kita di pahlawan. Mereka ada pahlawan. Ada Sultan Hasanuddin, ada Pengganti Penegoro, kan? Ada Cuk Nyadin, ada Patimura, ini semua ada pahlawan. Tapi di mata Belanda waktu itu bukan, mengacau, ya. Tapi di mata kita adalah pahlawan, karena ingin membebaskan diri dari penjajahan. Gitu.
Jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwa berpikir radikal bukan pemikiran sesat, bukan pemikiran yang salah, justru bagus ini, ya. Berpikir radikal itu justru bagus. Hanya jangan disalahgunakan, Pak. Jangan misalnya ini kalau ada kita kerjanya misalnya aparat ya, aparat penegak hukum, ada laporan masuk, tunggu dulu, jadi sebabnya dulu. Itu bikin lama lagi, ya. Jangan menggunakan ini dalil-dalil ini untuk menghindarkan atau mendorong seseorang dari perbuatan jahatnya. Memang bahaya ini, ajaran ini bisa sebenarnya bisa berbahaya, karena bisa berperang ganda, ya, bisa dua perannya, bermata dua bisa. Jadi kalau salah gunakan, ya, dengan dasar berfilsafat kita bisa bebaskan orang. Nah itu bahayanya. Makanya orang yang punya ilmu filsafat itu betul-betul harus betul-betul orang-orang baik yang tidak menyalahkan keilmuannya. Jangan karena kita mentang-mentang masih pemerintahan kita berpendapat ya yang menguntungkan pemerintah walaupun itu salah semuanya. Jadi kita ya apalah namanya ya, tetap mengatakan apa yang benar. Benar adalah benar, salah adalah salah. Hanya sampaikan secara sopan, sampaikan secara santun. Itu intinya, sampaikan secara santun. Baik, tugasnya hari ini sebelum tutup kuliah, tugasnya hari ini satu saja. Ya. Dan saya kira tugasnya itu paling 1 menit sudah selesai itu dikerja. Tugasnya adalah jelaskan pengertian filsafat. Itu saja, Tuhan. Buat video tidak usah dipejamkan matanya, ya, karena mau di-share ke YouTube. Silakan buat videonya diupload di YouTube-nya masing-masing. Setelah itu link dari YouTube itu di-share ke Facebook masing-masing dengan menandai 100 orang. Tandai 100 orang biar lebih banyak lagi yang menemukan. Dalam video harus ada ini tulisannya, Fakultas Hukum USN Kolaka, ayo kuliah. Silakan diedit tulisannya secantik mungkin, ya, semenarik mungkin. Silakan buat thumbnailnya, ya, buat thumbnailnya. Yang merasa dirinya ganteng, cantik, silakan buat thumbnailnya dari foto Anda sendiri, lo tulis, kasih tulisan indah. Itu. Ya itu lah belajar ya. Siapa tahu nanti limit ini yang keluar pertanyaannya. Siapa tahu. Gitu. Jadi bisa dibuat ya. Saya ini sudah harus di-share ini hari Minggu depan sudah harus di-share. Sudah harus di-share, di-upload di YouTube dan share di Facebook-nya. Nanti kan saya buka nanti saya punya Facebook. Siapa yang ketemu dengan saya nanti di Facebook. Yang belum berteman dengan saya silakan nanti kalau mau supaya bisa saya kontrol centang Ari Tulung. Itu Facebook saya juga Ari Tulung. Mudah-mudahan saya masih bisa menerima pertemanan. Karena teman saya sudah 5.000. Gitu ya. Baik, sekian kuliah kita hari ini. Bila lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya. Akhir kata, kalau ada jarum patah jangan simpan di hati. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.